Halo sedulurku, masih di sini masih cering-cering dan ngobrol-ngobrol kita. Nah, pernah nggak sedulurku semua mengalami yang namanya emotionally drained atau udah tiris secara emosional, udah asat kalau orang bilang jiwa secara emosional. Ayo kita simak bareng sambil cering-cering kita. Pirang-pirang dino aku metu-metu srengenge siji rasane kaya pitu wis ra betah bibir nganti pecah-pecah mending ning omah ning jopo kok gerak sumuhe ra karuan awake keringetan wis ngombe 5 gelas kopi nang ngaruh blas awake ora umur awane pengen kungkum nanging panas ning donya isih panas geni neraka mending aku nang sholat istisqa. Sama kayak kekeringan juga ceritanya tentang panas ya, sama. Secara emosional ada yang namanya energi psikis yang habis ya, emotionally drained, jadi udah tiris secara emosional, udah asat banyune. Daya pikirnya udah habis beneran ya. Ada 5 tanda nih, ada berapa tanda yang kita sudah emotionally drained, udah capek banget secara emosional. Nah, satu diantaranya adalah kamu lebih gampang teriritasi daripada biasanya. Biasanya lu orang yang sabar gitu ya, tapi kalau sudah drain emotionally, kamu nggak bisa sabar lagi, sudah gampang teriritasi, sensian banget lah ya. Walaupun secara ini kerjaan yang biasa, kerjaan yang kecil, tapi kamu merasakan kamu sangat kewalahan, padahal hal yang biasa ya. Berarti kamu sedang merasakan emotionally drained. Nah, meskipun hal kecil yang bisa kamu kerjakan, kamu merasakan hal itu jadi kayaknya capek banget ya. Nah, jadi ada lagi yang kamu rasakan bahwa kamu itu nggak pernah istirahat dan seringkali kejar-kejar deadline lah. Itu rasanya seperti itu. Padahal nggak ada yang ngejar-ngejar kamu gitu loh. Ya harus selesaiin besok aja nggak masalah. Nah, tapi kamu merasa tidak pernah istirahat di situ. Kemudian ada sesuatu lagi yang kamu merasakan emotionally drain itu, lihat dari pola makan kamu. Jadi perubahan pola makan, jadi nggak doyan makan atau mungkin malah banyak makan, jadi your appetite has changed. Nah, lihat nih. Kemudian ada lagi yang kamu rasakan ketika kamu emotionally drained ya, kamu capek banget seharian kerja ya, seharian udah ngurusin segala sesuatu, capek banget. Dan orang biasa itu pasti harusnya bisa tidur, tapi kamu malah berjuang untuk bisa tidur meskipun dalam kondisi kamu capek banget di malam hari. Ada nggak yang seperti itu? Jadi sebenarnya capek banget nih, tapi ya kamu malah nggak bisa tidur, berarti capek pikiran ya, emotionally drained ya. Kemudian ya kadang-kadang ketika kamu capek secara pikiran ya, atau emotionally drained ya, kamu melakukan satu kesalahan yang sebenarnya lu biasa ya, hal ini mestinya kamu bisa gitu loh. Misalnya kamu melakukan hal yang kecil yang biasanya kamu bisa, hal kecil yang bisa kamu bisa, tapi karena sesuatu yang kecil ini kamu melakukan suatu kesalahan gara-gara hal yang kecil yang sebenarnya biasanya kamu bisa selesaikan. Ada nggak seperti itu? Nah, jadi biasanya dikerjakan aman aja, tapi ini tiba-tiba kayak gini aja gue nggak bisa. Jangan-jangan kamu capek pikiran atau emotionally drained. Nah, kemudian ada yang bisa dirasakan lagi bahwa kamu nggak ada motivasi lagi. Kenapa melakukan sesuatu, kenapa melanjutkan semua ini, kamu nggak ada motivasi sama sekali, jadi hilang. Dan kamu ingin mendapatkan motivasi, ngapain ya gue ya, misalnya gitu, ini harus ngapain, atau kok gue kayak gini ngapain. Nah kayak gitu, biasanya kamu sangat bersemangat untuk itu,
mungkin kamu emotionally drain. Nah, itu ya sedulurku ya. Ada nggak sedulur-sedulur kita yang merasakan seperti itu ya? Jadi kalau misalnya seperti itu kita bantu aja. Nah, ada satu kondisi lagi di mana ya kayaknya gue begini-begini aja nih. Dan kayaknya gue bakal di sini terus, di posisi ini terus, di kondisi ini terus selamanya, rasanya kayak gitu. Capek di kondisi ini. Nah, seperti itu. Jadi ada nggak yang merasa seperti itu? Mungkin dia sedang capek pikirannya atau emotionally drained. Nah, oke. Sedulur kita yang merasakan kondisi seperti itu, dia mungkin capek pikiran. Nah, jangan sampai hal itu terjadi, kewalahan dan lain-lain, overwhelm, atau dia stres secara sendiri. Oke, sedulurku, apa yang bisa kita lakukan? Letakkan sejenak, sedulurku ya. Jangan ya berkutat di hal itu terus. Kadang sesekali kita mesti lepaskan bebannya, kita fokus ke hal yang lain yang lebih menyenangkan, bahagiakan. Ngobrol, ketemu teman-teman, kita ngobrol-ngobrol yang asik. Tidak perlu membahas hal itu terus. Itu ya sedulurku ya. Jadi ini yang seharusnya kita lakukan. Oke, tidak mudah sedulurku, tapi ya yang penting kita bantu sedulur-sedulur kita ketika merasakan emotional drain, kita ajak dia untuk rest sebentar ya, rehat sebentar. Dan itu kita bantu sedulur kita ketika dia nggak bisa, bawa ke dokter, psikiater, atau ke psikolog ketika merasakan hal itu dan tidak terselesaikan. Oke sedulurku, tetap waras dan gaspol, sehat selalu. Oke, sehat selalu.